Pemirsa, pemerintah dan DPR menetapkan biaya haji 2026 sebesar 54,2 juta rupiah per jemaah, turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Angka ini tergolong murah dibandingkan biaya haji di sejumlah negara lain seperti Malaysia dan juga Turki. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji Indonesia di tahun 2026 membayar sekitar Rp54.200.000. Lantas bagaimana dengan negara lain jika dibandingkan dengan biaya haji di Indonesia? Inilah biaya haji selain dari Indonesia. Yang pertama, Malaysia. Sistem subsidi untuk biaya haji di Malaysia terbagi 3 golongan. Golongan B40 penghasilan rendah membayar Rp59,34 juta rupiah. Golongan M40 penghasilan menengah membayar Rp92,97 juta rupiah. Dan golongan T20 penghasilan tinggi membayar penuh tanpa subsidi sebesar Rp131,74 juta rupiah. 2. Filipina. Meski jumlah penduduk muslimnya sedikit, merujuk data National Commission on Muslim Filipinos, biaya haji pada tahun 2025 sebesar Rp52,25 juta rupiah. 3. Pakistan. Pemerintah Pakistan menetapkan paket haji di angka 62 hingga 68,6 juta rupiah. Ini sudah termasuk akomodasi dan penerbangan. 4. Bangladesh. Biaya haji di Bangladesh berkisar 64,7 juta rupiah. 5. India. Biaya haji di India berkisar 109,9 juta rupiah hingga 170,6 juta rupiah. Kementerian Haji menyebut bahwa calon jemaah haji tahun depan bisa menghemat 1,2 juta rupiah usai diturunkannya biaya haji. Ya, penurunan biaya operasional dipastikan tidak akan mengurangi pelayanan. Berikut cuplikan perbincangan rekan Kevin Pakai bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha. Berkaitan dengan penurunan biaya haji tahun 1447 Hijri atau 2026, salah satunya tentu merupakan hasil dari efisiensi menyeluruh pada berbagai komponen pembiayaan dan juga terutama berkaitan dengan negosiasi ulang kita dari Kementerian Haji bersama penyedia layanan di Arab Saudi yang berbicara tentang berbagai komponen, diantaranya berkaitan dengan biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi dan transportasi jamaah kita di Tanah Suci dan berbagai komponen lainnya. Dan tentu berangkat dari seluruh efisiensi ini dilakukan tentu berprinsip pada penurunan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi standar layanan yang sudah ditetapkan, Mas Kevin. Oke, seberapa besar Pak penurunan biaya yang bisa dirasakan langsung oleh calon jemaah tahun 2026 ini? Baik, kalau bicara tentang rata-rata penurunan BPIH saat ini kita sama-sama simak bersama tadi mencapai Rp2.894, Rp2.894 per jamaah. Namun memang kalau untuk di Indonesia ada perbedaan ya, Mas Kevin, untuk berkaitan di per embarkasi, bahkan penurunannya pun juga bervariasi. Dan biaya yang rata-rata biaya yang dibebankan penurunan dihadirkan kepada jamaah itu sekitar 1,2 juta rupiah. Dan karena berbicara tentang perbedaan per embarkasi ini juga berkaitan dengan adanya penyesuaian keberangkatan jamaah dari berbagai embarkasi di tanah air, Mas Kevin. Oke, lalu bagaimana Pak dari kementerian ini bisa memastikan begitu ya penurunan biaya yang diterapkan untuk tahun depan ini tidak menurunkan atau mengorbankan kualitas layanan dan juga fasilitas bagi jemaah? Betul, Mas Kevin, ini tentu menjadi spirit kita sejak awal berkaitan dengan bagaimana ikhtiar efisiensi dalam pembayaran penyelenggaraan, namun tidak menggerus kualitas. Justru prinsip kita seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, biaya haji harus turun, namun kualitas harus lebih baik. Ini terus ya kita coba upayakan. Dan di sini penurunan biaya tentu tidak berarti penurunan kualitas, Mas Kevin. Justru sebaliknya, ikhtiar yang ingin kita hadirkan, bagaimana kementerian justru ikut memperkuat aspek pengawasan, justru ingin memperkuat aspek pengawasan dan juga standar teknis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas, baik itu dalam konteks penyediaan akomodasi bagi jamaah, konsumsi, bahkan transportasi, serta berbagai spesifikasi teknis nantinya berkaitan dengan penyediaan layanan-layanan yang diterima oleh jamaah. Tentu berkaitan juga dengan layanan umum nanti jamaah di Arab Saudi di saat melaksanakan
apakah itu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, waktu mabit di Mina, dan ini terus kita kuatkan, dan juga kita akan kawal betul berkaitan dengan komitmen menghadirkan kualitas yang lebih baik bersama para penyedia-penyedia pelayanan di Tanah Suci, Mas Kevin. Ya, kualitas lebih baik tapi harga turun. Ini seperti apa penjelasan kepada calon jemaah, Pak, sebenarnya? Betul, ini ya yang ingin kita sampaikan kalau berbicara tentang secara teori. Kita bisa melihat kalau teori ekonomi harga turun, kualitas lebih naik, tentu ini akan bertolak belakang. Namun yang ingin kita hadirkan di sini adalah adanya proses-proses efisiensi yang kita kuatkan, tata kelola sistem pengadaan yang kita benahi kembali sehingga ada angka-angka, ada nilai-nilai yang bisa kita tekan sehingga yang juga tidak mempengaruhi kualitas, Mas Kevin. Inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat, menjadi ikhtiar bersama. Turunnya harga tentu kita ikhtiarkan bersama, tidak menuruni kualitas, karena ini komitmen yang kita juga sampaikan kepada para penyedia layanan di Arab Saudi. Ini karena ini juga menjadi catatan dan amanah yang terus disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, termasuk dari Komisi 8 DPR RI, Mas Kevin. Oke, efisiensi tata kelola dan ada nilai-nilai yang bisa ditekan. Bisa disebutkan, Pak, apa saja itu mungkin di antaranya? Baik, tadi ada beberapa komponen-komponen yang kita sampaikan di awal, bicara tentang komponen berkaitan dengan, kalau yang paling besar itu berkaitan dengan transportasi udara, Mas Kevin. Kita bisa melihat penerbangan ya, Pak, berarti ya? Betul, penerbangan dan juga berbagai komponen lainnya, Mas Kevin. Oke, apakah sudah bekerja sama berarti dengan para maskapai tersebut ya, Pak, ya? Misalkan. Betul, karena memang untuk saat ini kita sedang dalam proses berkaitan dengan yang sudah dimulai kaitan dengan seleksi transportasi udara, dan juga yang saat ini sudah proses verifikasi administrasi dan juga negosiasi harga kemarin, Mas. Seperti itu, Mas. Baik. Pak Iksan, ini terkait dengan persiapan sejauh ini dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan pelaksanaan tahun depan seperti apa? Kalau kita lihat tadi termasuk berkaitan dengan seleksi transportasi udara sudah bagian dari persiapan. Kita juga sudah memberikan verifikasi jamaah yang berkaitan dengan jamaah untuk berhak melunasi nantinya, juga termasuk pemeriksaan setelah kesehatan sudah mulai, termasuk dalam beberapa 2 bulan ke depan kita akan mulai rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji yang juga tengah kita persiapkan saat ini, juga serta petugas yang nantinya akan dilatih selama 30 hari, Mas. Serta berbagai persiapan tentu yang paralel dengan kelembagaan. Saat ini kemarin kita sudah melakukan berbagai persiapan dengan berkaitan dengan pengadaan layanan umum di Arab Saudi. Kita mulai berikutnya nanti dalam proses untuk penyediaan layanan-layanan yang lainnya, Mas. Baik, Pak Iksan, ini terkait dengan biaya tadi yang turun sekitar hampir 2 juta begitu ya kira-kira penurunannya. Lalu seperti apa bila mana ini calon jemaah yang mungkin sudah membayar di... Mas Kevin, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suaranya, Mas Kevin. Iya, suara saat ini jelas, Pak Iksan? Karena saya bisa mendengar suara Pak Iksan dengan jelas. Oke, ini baru terdengar kembali. Silakan, Mas Kevin. Pak Iksan, ini kan ketentuan ini baru akan berlaku di tahun 2026. Lalu bagaimana, Pak, bila mana ada calon jemaah yang mungkin sudah membayar di peraturan yang lama? Berarti apakah ada penyesuaian tarif, akan mendapatkan penurunan biaya tersebut juga, atau mengikuti peraturan yang lama, Pak? Baik, kalau yang sudah melakukan pelunasan tentu akan menyesuaikan dengan biaya sekarang, akan ada pengembalian-pengembalian, Mas Kevin. Mekanismenya seperti apa, Pak Iksan? Ini sudah diatur bersama BPKH nanti ya, selaku Badan Pengelola Keuangan Haji, Mas Kevin, dan dari BPKH kemarin juga disampaikan di DPR juga akan menjemput bola berkaitan dengan pengembalian uang jamaah. Seperti itu yang kemarin kami juga ikut simak, Mas. Berarti biaya turun dan masa tunggu juga akan pasti 26 tahun ya, Pak, ya jadinya ya? Betul, Mas.